أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak peserta forum Lentera Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Iskandar yang telah mengundang. Saya menjadi sungkan, soalnya setiap hadir menjadi presenternya seolah-olah kayak pinter-pinter gitu loh. Padahal memang sangat susah hadir hari Sabtu karena sebenarnya di masjid juga ada ada halaqah setiap Sabtu, setiap selesai salat fajar. Insya Allah Bapak-Bapak rahimakumullah, pagi ini saya akan mencoba mendiskusikan topik yang paling akrab dengan kita semua, yaitu masalah rezeki. Jadi ini yang saya alami, dan barangkali sebagian besar dari kita juga mengalami hal yang sama. Itu misalkan ketika kita dapat gaji, kita katakan alhamdulillah rezeki. Ketika orang bayar hutang, yang kita pun mungkin sudah lupa bahwa kita punya piutang, kita katakan alhamdulillah rezeki. Ketika misalkan kita hendak beli mobil, namun kita rasa waduh mobilnya kok mahal sekali ya, terus tiba-tiba ada orang yang menawarkan mobil murah karena mungkin misalkan mereka butuh uang, kemudian kita katakan alhamdulillah. Kalau rezeki mah tidak akan lari kemana-mana. Bagi kebanyakan kita, ketika kita mendengar kata rezeki ini, otomatis yang terbayang di kepala kita adalah uang atau materi. Ini yang saya alami ketika membaca surat ini At-Talaq itu apa namanya? Dalam hati saya bilang apa maksud dari surat tersebut? Kok pengertiannya menjadi seperti sempit begitu. Jadi insya Allah di surat At-Talaq ini bagian penggalan terakhir dari dari ayat 2 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Kemudian di ayat 3-nya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Insyaallah saya baca sampai selesai ayat 3. Wa wa may wa, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi khususnya ketika membaca tadi yang penggalan pertama ayat 3 tadi, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dalam hati saya bilang, saya ini karyawan, gajinya tetap. Bagaimana Allah memberikan rezeki atau uang dari cara lain selain gaji? Dan lagian kalau terjemahan rezeki adalah uang atau properti, maka ayat ini berlaku sempit. Padahal secara umum sifat ayat itu mempunyai terjemahan yang lebar. Hal yang sama Bapak-bapak ketika kita atau saya baca surat Al-Baqarah ya, ayat 261, ini surat apa famous. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Eh, apa namanya, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir atau bulir 100 biji. Jadi kira-kira dikatakan bahwa kalau kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, Allah akan menggantikan dengan value yang 7 berapa? 7.000 7 butir kali 100 jadi 700 value-nya akan diganti dengan seharga 700. Allah wallahu wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Eh, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita melihat ayat ini dan kemudian menerjemahkan dengan apa ya, dengan pikiran matematis, jadi kalau misalkan kita infakkan uang $100, berarti Allah akan membalas dengan 700 kali. Berarti kita akan mendapatkan uang 70.000. Terus kemudian saya berpikir dari mana uang ini akan saya dapat. Pertama gaji tidak sebesar itu. Kedua, piutang tidak ada. Malah adanya utang. Kemudian bagaimana kira-kira Allah akan membalas dengan 7.000 kali. Hal inilah yang membuat saya mencoba mencari apa sih sebenarnya arti kata rezeki ini. Jadi biasalah pakai Google, kemudian cari kata rizik, bahasa Arabnya kan artinya apa. Jadi ternyata artinya itu adalah bisa berarti satu, action of providing or supplying something for use, atau kedua, an amount of thing supplied or provided. Jadi di situ dikatakan juga rezeki atau risk comes in different forms, including but not limited to food, health, income, property, family, peace, and ability. Jadi kesimpulannya rizki atau rizk atau rezeki atau rizki ini bisa berupa sesuatu yang intangible yang tidak dapat kita lihat, misalkan berupa pengetahuan atau emosi ini misalkan merasa bahagia, tidak stres, atau sesuatu yang tangible yang kita bisa lihat, misalkan makanan, pakaian, dan harta-harta yang lainnya. Jadi setelah saya mengetahui arti rezeki yang seperti ini, bahwa rezeki itu bukan cuma berarti materi, tapi bisa juga non materi. Kemudian ketika saya membaca penggalan terakhir ayat 2 itu dari At-Tolak tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai pengertian kata rezeki yang lebih luas tadi, Allah akan memberikan jalan keluar, makhraja, dari seluruh kesulitan kita. Allah tidak menambahkan kata seperti yang kamu mau, bahasa Arabnya misalkan kama turid, tapi berhenti di kata makhraja, yang berarti jalan keluar sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi kemudian kalau kita teruskan pada penggalan pertama ayat ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang bisa kita artikan dengan Allah Azza wa Jalla akan memberikan sesuatu. Kalau misalkan kita ganti kata rezeki dengan arti yang lebih luas tadi, akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan dari sumber atau keadaan yang tidak kita duga. Jadi misalkan begini, kita membantu orang miskin dengan memberi uang.
kita yakin bahwa Allah akan membalas. Eh, karena Allah menyatakan hal ini di banyak surat di Al-Qur'annya, misalkan contohnya eh, di surat Al-Zilzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Eh, yang artinya siapa saja yang berbuat kebajikan sekecil apapun itu, dia akan melihat hasilnya atau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Tapi kalau kita merefer ke arah rezeki tadi, balasan yang Allah berikan terhadap perbuatan kita, misalkan memberi uang, belum tentu berupa uang juga yang akan kita dapatkan atau yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi berupa hal lain yang menguntungkan kita, misalkan kita terhindar dari kecelakaan. Berapa bapak-bapak di antara kita yang pernah mengalami hampir tabrakan, tapi pada menit-menit terakhir sempat injak rem dan kendaraan kita berhenti hanya berdekat sekali, misalkan 1 mili dari kendaraan lain. Kita katakan alhamdulillah. Tapi pada saat kita katakan alhamdulillah, apakah hati kita berkata bahwa ini adalah balasan Allah terhadap perbuatan baik kita? Mungkin kita pernah menolong anak yatim eh, tahun lalu, atau kita pernah menyenangkan hati istri kita eh, sebelum sebelum peristiwa itu, kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Eh, barangkali barangkali kebanyakan dari kita tidak berpikir demikian, bahwa oh, ini saya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecelakaan karena itu tadi, perbuatan saya, perbuatan baik saya yang telah lalu. Eh, karena otak kita terbiasa berpikir matematis. Apa? Jadi uang dibalas uang, perbuatan baik dibalas dengan pertolongan. Padahal menurut ayat 3 tadi dari At-Talaq, ini adalah rezeki yang dijanjikan Allah dari arah yang tidak kita duga. Jadi kalau kita sehat terus, ya mungkin sakitnya sakit biasa ya, flu aja begitu. Padahal banyak orang lain yang sakitnya berat, sampai merasakan sakit sekali kemudian meninggal. Ada yang sakit berat kemudian harus jatuh miskin karena uangnya habis untuk berobat. Bagi kita yang sehat terus, apakah kita pernah merasakan bahwa ini adalah bagian dari rezeki yang Allah janjikan dari jalan yang tidak kita duga? Apakah kita merasa bahwa kita itu begitu spesialnya sehingga tanpa berbuat kebaikan Allah memberikan kita kesehatan? Atau kalau bukan rezeki dari jalan Allah kalau bukan rezeki Allah dari jalan yang tidak terduga itu, jangan-jangan ini adalah ujian dari Allah untuk melihat apakah kita bersyukur atas rezeki Allah ini. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang yang terdahulu sebelum kamu. Masad humul ba'sa, mereka ditimpa oleh malapetaka, wadh-dharra, dan kesengsaraan, wazulzilu, dan digoncangkan, zilzal goncangan, wazulzilu, dan digoncangkan, maksudnya terjemahannya digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, hatta sehingga yaqulu Rasulullah, hatta ya hatta yakul hatta yaqula yaqula ar-rasulu walladzina amanu. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, ma'ahu mata nasrullah. Mata nasrullah. Eh, Bilakah datangnya pertolongan Allah? Sekarang saking kerasnya cobaan tersebut sehingga bahkan Rasul dan orang-orang beriman pun mengatakan, ya mungkin mengeluh atau mengatakan, mana pertolongan Allah ini, kapan datangnya?
Ala inna nasrullaha qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Atau eh, misalkan Bapak tentu masih mengingat ini hadis hadis terkenal juga ini hadis apa namanya riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik dan ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. In asobathu sarra syakara. Ketika dia mendapatkan kesenangan, syakara, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Dan itu baik baginya. Wa in azabtum dharra, ketika ia mendapatkan kesusahan, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairun lah. Dan itu pun baik baginya. Jadi penting sekali Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pertama kita mengerti masalah rezeki ini dan kemudian kita bersyukur atas rezeki tersebut karena kalau kita tidak bersyukur eh, rezeki kita bisa di stop bahkan lebih parah lagi kalau kemudian tidak diberikan lagi karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengindikasikan hal ini seperti misalkan di surat Ibrahim ayat 7 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum ketika Tuhanmu memaklumkan la in syakartum sesungguhnya jika kamu bersyukur zidannakum uh, wala in niscaya aku zidannakum niscaya akan menambahkan maksudnya menambahkan nikmatmu itu menambahkan nikmat tersebut wala in kafartum ketika kamu mengingkari nikmatku uh, inna azabi lasyadid maka sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Jadi ini apa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak ketika kita kembali ke surat At-Talaq tadi ayat 3 jadi di penggalan kedua ya tadi penggalan pertama tentang rezeki tentang Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga kemudian penggalan keduanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi, ini adalah kunci pintu dari rezeki kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum sebelum surat 3 ini jadi surat 2, ini Allah mengatakan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar. Kemudian di surat 3-nya yang baru tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan maaf. Jadi yang kedua tadi barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Kemudian disambung di ayat ketiga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Jadi bertakwa dulu di ayat kedua, kemudian bertawakal di ayat ketiga. Dan sesungguhnya memang kita hanya bisa bertawakal kepada Allah kalau kita bertakwa dulu. Tidak mungkin kita bisa bertawakal kalau kita tidak punya iman, tidak punya ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sebagai sebagai penutup atau sebagai rangkuman enggak ada Ibu ya. Rezeki atau sesuatu yang kita butuhkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selalu dalam kondisi one on one. Misalkan kalau kita mengeluarkan uang akan mendapatkan uang lagi. Tetapi bisa jadi one on any. Tergantung kepada apa yang dipandang baik oleh Allah Azza wa Jalla pada saat itu. Jadi ketika kita diberi kesehatan yang baik, anak-anak yang sukses misalkan, bisa jadi itu balasan dari kebaikan-kebaikan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Atau itu adalah cobaan dari Allah Azza wa Jalla untuk melihat apa yang kita lakukan dengan pemberian Allah itu. Jadi dengan mengerti perihal rezeki ini,
kita baru bisa menyadari bahwa pemberian Allah Azza wa Jalla itu sesungguhnya sangat tidak terbatas. Kesadaran eh, kesadaran akan hal ini, maksudnya kesadaran akan pemberian Allah yang tidak terbatas itu bisa membantu kita untuk bersyukur kepada Allah. Eh, bersyukur yang sesungguhnya bersyukur, bukan bersyukur hanya keluar dari lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi rasa syukur itu mesti kita hadirkan dalam amalan kita. Bentuk syukur itu harus bisa dilihat dan dirasakan oleh orang selain kita. Misalnya, kita bersyukur atas gaji yang baik. Sebagian dari kita belanjakan untuk orang yang butuh pertolongan. Atau kita bersyukur atas kepintaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kepintaran itu untuk kemaslahatan orang-orang di sekitar kita. Dan ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh misalkan di surat Ali Imran. Ini surat yang ayat 110, surat yang sangat terkenal. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Dan ada hadis lain, ada hadis yang mengatakan, ini dari At-Tabarani mengatakan, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan demikian Bapak-bapak, eh, masyarakat dengan apa ya, dengan menyadari nikmat ini, kemudian kita bersyukur dengan cara yang sebenar-benarnya bersyukur, maka masyarakat di sekitar kita, di sekitar kaum muslim ini akan bisa mengalami transformasi ke arah perbaikan, misalkan perbaikan ekonomi lah, atau perbaikan sosial, minimal perbaikan akhlak atau moral. Dan dengan demikian, bahwa Islam itu, seperti di surat Al-Anbiya ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Eh, jadi Islam itu, rahmatan lil alamin, itu bisa terwujud. Jadi bahwa Islam rahmatan lil alamin, atau Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam, artinya hewan atau tumbuhan. Dan kita bisa merasakan kedamaian apabila anggota masyarakat merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi, eh, atau ada harapan untuk memperbaiki nasib. Dan ini kita bisa wujudkan kalau masing-masing kita bersyukur dengan cara yang sebenar-benarnya. Jadi Bapak-bapak, rahimakumullah, apa yang saya katakan ini bukan hal yang baru, melainkan pengulangan, karena hal yang sering kita ulang akan lebih mudah kita ingat dan kita amalkan. Insya Allah, saya cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti kita bisa sama-sama mengambil manfaat dari pertemuan kita pada pagi hari ini, dan yang lebih penting adalah kita bisa mengamalkan apapun yang kita pelajari atau kita diskusikan, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair tadi Waalaikumsalam. sampainya oleh Ustadz Eka Kristanto yang berurusan dengan rezeki. Sangat jelas sekali ya, tapi kita stasinya ini masih ada ya waktu sampai jam 9. Kalau ada pertanyaan, pertanyaan silakan. Monggo Mas Agus Sofyan, kalau ada pertanyaan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau Mas Agus jangan dipersilakan bertanya, dipersilakan menjelaskan. Waduh, ya kalau ada tambahan silakan. Jazakallah khair Mas Eka atas remindernya. Ya, ini setiap saat memang kita selalu bersyukur terhadap segala sesuatu yang kita terima dan semua itu rezeki namanya ya. Jadi yang tadi Mas Eka buka dengan ayat 2 dan 3 itu ayat apa surat At-Tolak surat 65. Kalau Indonesia terkenal sekali tuh Mas Eka terus dua ayat itu. Kalau Indonesia kan biasa ngasih ngasih apa ya, ngasih nama ya untuk sesuatu yang kita senangi atau kita sukai atau yang sering kita amalkan. Misalnya kalau kita baca Rabbana Atina fid dunya hasanah, itu kan hanya di Indonesia kayaknya punya nama itu doa itu. Doa apa Oh, namanya? Sapu jagat ya. sapu jagat ya, sapu Sapu jagat. jagat. Nah, dua ayat yang itu juga ayat 2 dan 3 tolak itu punya nama juga tuh Mas Eka. Oh ya? Iya, jadi namanya ayat 1000 dinar. Oh, Nah, cari dah seribu tuh, dinar. cari. Yang 1000 anu dinar. loh. Yang 1.000 dinar yang ya Dua Al-Baqarah ayat itu. itu. Enggak, dua ayat itu. Wa Oh, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kan ayat 2 kan. ya ya ya. Kemudian ayat 3-nya wa may ah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa Wa yat, yarzuqhu kemudian apa lanjutnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah, itu kan dua ayat tuh. Nah, itu kalau Indonesia ya terutama apa namanya teman-teman yang apa namanya yang suka mengamalkan ayat itu mereka menamakan ayat 1000 dinar dan itu bagi mereka dan kita juga tentunya adalah ayat yang digunakan untuk meminta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam doa lah. Doa untuk rezeki yang meminta rezeki. Nah, makanya namanya ayat 1000 dinar. Hmm. Nah, ya. Nah, kemudian juga apa namanya yang masalah rezeki itu kan Mas Eka bilang tadi ada yang jelas ya kita dapetin. Misalnya kita kerja dapat gaji ya. Kemudian kalau nggak kerja ada juga tuh kita dapat ya namanya rezeki nomplok. Jadi jadi pernah terjadi semacam debat ya. Nggak debat juga sih. Jadi masing-masing ini ada dua imam ya, imam eh, apa Syafi'i sama Imam Maliki. Mungkin teman-teman sering mendengar kisah itu ya. Jadi bagi Imam Maliki itu berpendapat bahwa rezeki itu dari Allah dan nggak perlu dicari pasti datang gitu kan. Nah, sedangkan Imam Syafi'i ini anak muda, murid dari Imam Maliki itu berpendapat bahwa rezeki itu harus dicari, jadi harus diusahakan gitu kan. Jadi dua-duanya saling mempertahankan pendapatnya. Akhirnya Imam Syafi'i itu ingin membuktikan bahwa pendapatnya yang benar. Jadi pergilah dia suatu saat ke perkebunan anggur. Jadi kebunan anggur itu dia menawarkan kerja untuk memetik anggur ya dengan harapan nanti kan dikasih gaji ya semacam pendapatan gitu kan. Nah, kerjalah beliau ya seharian di gedung apa namanya perkebunan anggur itu. Benar dikasih gaji ya semacam gaji yaitu berupa sebagian dari anggur itu. Kalau zaman dulu kadang-kadang gaji kan nggak perlu nggak dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk barang, yaitu sebagian dari hasil panen itu diberikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i girang bener dia, Alhamdulillah. Nih membuktikan nih saya ini bahwa guru saya ini salah gitu kan. Pulanglah dia mendatangi Imam Maliki kan.
imam pertama siapa? Imam Hanafi ya. Kemudian ya Maliki, benar ya. Jadi datanglah ke rumah Imam Maliki ini, Imam Syafi'i ini membawa hasil ya dari kerjanya tersebut. Datang ke rumah itu, di-share lah dengan dengan gurunya. Ya, ini saya hasil kerja saya nih, lihat. Ini bukti bahwa ya rezeki itu harus diusahakan. Nah, ini saya mendapatkan kata Imam Maliki. Lah, saya nggak kemana-mana dapat rezeki juga. Rezeki itu datang sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang rezeki itu memang kadang-kadang nggak terduga. Makanya Allah mengatakan di situ bahwa ya kalau kita wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan memberikan jalan keluar, ya makhraja, jalan keluar. Dan kalau kita bertawakal pada Allah, fahuwa hasbu, maka dia akan mencukupkan dari yang apa namanya sumber yang kadang-kadang kita nggak sangka-sangka. Walaupun kita punya gaji yang tetap setiap bulan, tapi gaji yang mungkin di luar itu lebih banyak lagi yang kita nggak tahu. Ya berupa rezeki anak-anak yang soleh, yang solihah, istri yang taat, ibadah kita yang bisa misalnya pergi ke masjid ya tiap fajar misalnya, itu kan rezeki juga, itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jazakallahu khair Mas Eka atas reminder-nya. Ya, terima kasih Mas Agus atas ceritanya. Ilustrasinya tadi benar sekali bahwa rezeki yaitu ya dari arah yang tidak terduga-duga itu. Ya, Imam siapa? Imam Maliki ya, Imam Maliki ya. yang tidak terduga-duga. Alhamdulillah. Ya. Kita sering juga tuh Lexington tuh kadang-kadang ada aja undangan tuh. Tadi Pak Aslim tuh lagi makan tuh. Datang, nah rezeki itu. Ya Pak, siap Pak. Siap. Itu cuma reminder aja sih Mas Oslin. Oh iya, udah lama nggak ngundang Pak Agus nih Pak, benar itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau tambahannya. Mas Aslim mungkin ada pertanyaan dari Mas Aslim. Assalamualaikum semua Bapak. Saya nggak ada iya mungkin saya ada pertanyaan di ujungnya, tapi saya mau meremind diri saya sendiri kalau benar rezeki itu nggak ada pintunya, dan selama kita selalu katakanlah yang ayat dibilangin Mas Bapak Eka tadi, bagaimana kalau kita bersedekah dibalas dengan 700 kali lipat. Ya, dan sampai sekarang mungkin saya lebih kalkulatif secara matematika kalau itu akan dibalas 700 kali lipat, dan alhamdulillah yang dibilangin, dan alhamdulillah saya ada yang kadang-kadang 700 kali lipat, kadang-kadang nggak ada balasannya. Ada yang nggak ada balasannya, mungkin itu yang dibilang Mas Eka tadi, itu kita yang dibilang Pak Agus juga, kesehatan, terhindar dari hal-hal musibah yang nggak kita kehendaki, dan itu sangat benar adanya kalau kita bersedekah, bersedekah dalam bentuk uang, dalam bentuk memberi nasihat ke orang seperti bapak-bapak yang lainnya, atau hanya sekedar memberi senyuman ke orang, atau hanya sekedar memberi, katakanlah membuat orang tidak sakit hati. Kan kebanyakan kita dalam berteman umpamanya, dalam apalagi kita yang suka sosial media umpamanya, ketika kita men-chat di grup terus orang nggak respon, itu kan kita bisa tahu betapa orang yang minta sesuatu itu merasa nggak dihargai. Atau ada orang yang men-share sesuatu, kita cuma lihat aja tapi kita nggak bereaksi. Dan kalau kita bereaksi juga, itu dalam bentuk rezeki sebenarnya untuk orang lain itu. Dan kita memberi sedekah kebahagiaan, itu menimbulkan sebuah kesenangan di orang. Oh, someone like apa yang saya share di WhatsApp atau segala macam. Jadi rezeki itu memang
banyak pintunya dan juga sangat banyak cara untuk bersedekah ke orang lain gitu loh, Pak. Dan yang saya tanyakan itu adalah, Pak, bagaimana kita ibaratnya itu menetapkan hati kita itu, kalau kita itu harus percaya gitu loh. Ibaratnya ketika kita memberi itu akan ada balasannya. Kadang-kadang kita kan masih sangat kalkulatif, oh saya kasih $100, sementara di dompet saya cuma ada $20 atau $120 gitu loh, atau saya kasih ini. Jadi itu masih tantangan bagaimana kita seperti Rasulullah yang mau menggadaikan bajunya hanya untuk bisa memberi ke orang ataupun tidak. Rasulullah hanya sangat sederhana agar dia tetap bisa memberi ke orang. Ya, mungkin ada kiat-kiat yang bagus dari Bapak-Bapak sekalian dan Pak Ustadz. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi insya Allah saya jawab apa yang saya tahu dan mudah-mudahan Bapak lain di sini banyak para asatid yang insya Allah bisa memberikan jawaban yang lebih bagus. Jadi kalau kita tadi merefer kepada surat At-Talaq di ayat 2 penggalan terakhir kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesusahan kita. Kemudian di surat ketiganya setelah itu Allah mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan rezekinya. Jadi pertama ya tentunya kita harus bertawakal, tapi sebelum bertawakal kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu dengan kata lain beriman, atau takwa terjemahan yang paling paling gampang kita ikuti nih, misalkan terjemahan yang diberikan oleh Sayyidina Umar, yang ketika beliau ditanya apa itu takwa, beliau mengatakan, dan ketika kita mendengar jawaban beliau, kita harus bisa membayangkan bahwa di zaman itu belum ada lampu, jadi kalau kita keluar dari rumah, dan kalau pada saat bukan bulan purnama kita keluar dari rumah itu akan gelap gulita. Jadi beliau mengatakan takwa itu adalah ketika saya keluar dari rumah dan di tengah malam di jalan saya berjalan dan saya tahu pasti jalan itu banyak lubangnya dan banyak ranting berduri begitu. Jadi kita bayangkan kalau kita jalan tidak ada sinar di malam gelap gulita dan kita tahu jalannya banyak lubang dan banyak ranting berduri, kan pasti kita jalannya hati-hati banget kan ya. Kita misalkan melangkahkan satu kaki dulu, pastikan sebelum kita jejakkan kaki bahwa itu bukan lubang atau bukan ranting, kemudian kita taruh kaki yang lain kita angkat. Hal yang sama. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika sebelum melakukan sesuatu, apakah itu berbicara, ataukah itu melihat, ataukah itu mendengar, ataukah itu berjalan, dia harus memastikan bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teorinya sih memang gampang, tapi prakteknya akan susah. Dan untuk mencapai takwa, saya pikir jalan yang paling bagus adalah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sering-sering saling mengingatkan, atau paling tidak mepetlah selalu dengan orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang kita anggap imannya lebih baik daripada kita, karena itu menular itu. Jadi kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang beriman, melihat hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan pun kita aktif di dunia maya, atau kita di YouTube atau di TikTok, ya coba aja cari hal-hal yang kita lihat yang bisa meningkatkan keimanan kita.
Jadi insya Allah ketika apa namanya kita sudah keimanan kita meningkat, itu maka akan lebih mudah bagi kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa apa rahimakumullah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketakwaan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, semoga Allah merahmati beliau. Itu ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang akan kamu sedekahkan untuk Allah, beliau mengatakan semua hartanya. Terus ketika ditanya oleh Rasulullah, terus bagaimana anak istrimu akan makan? Beliau mengatakan, mereka punya Allah dan punya Rasul. Ketakwaan seperti apa yang menyebabkan kita begitu seorang Abu Bakar begitu yakinnya bahwa kalaupun dia memberikan 100% dari hartanya, istri dan anak-anaknya tidak akan terlantar karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong. Itu yang sungguh sangat luar biasa. Tapi itu sahabat ya, di tengahnya ada Rasulullah. Tapi barangkali itu bisa menjadi suatu hal yang inspiratif bagi kita sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang untuk ya mendekati lah hal-hal yang ideal seperti itu, insya Allah. Silakan Bapak-Bapak yang lain. Sebenarnya kalau saya simpulkan dari Mas Eka ini, tawakal itu, yakin itu berbanding lurus dengan takwa itu tadi ya. Jadi orang yang insya Allah takwanya sudah mantap, maka berserah dirinya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah pun juga akan mantap dan percaya bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti akan diberikan. Begitu Mas Eka ya. Ini Pak Aslim, jadi tergantung takwanya Pak Aslim. Jadi Mungkin masih kurang takwanya, Pak. ya, lihat aja Abu Bakar itu kan, Sayyidina Abu Bakar itu bagaimana tawakalnya pada Allah, kasih semua hartanya. Lah nanti makan apa? Ya ada Allah dan Rasulnya, masa saya terlantar itu. Ya jadi sepertinya itu Mas Eka ya. Kita mungkin masih 2,5% Abu Bakar kali, Pak ya. Ya, mungkin ada tambahan lagi atau pertanyaan? Ini Ustadz Bahri ada di sini. Mas Joko, silakan. Ya, terima kasih Mas Agus Double dan juga Mas Eka, Mas Aslim. Mas Eka ini udah kangen banget ini sama Mas Eka, makanya kemarin pas begitu Pak Is bilang, oh Mas Eka bisa ngisi, wah alhamdulillah langsung di riset tanggalnya. Gitu Ini dari anggota Lentera Pagi yang paling banyak ke Houston ini Mas Joko nih. Ya insya Allah nanti mau ngerepotin akhir bulan Mas. Mau mampir sehari di Houston. Ya mungkin ya dari kita ini aja, kalau saya melihat bahwa kadang-kadang memang bersyukur atas yang lain-lain selain nikmat harta, itu kadang-kadang merasa kurang tidak seperti ketika kita tuh mendapatkan bonus gitu ya. Jadi kayak kita take it for granted gitu ya. Ketika kita bangun pagi aja tadi pagi ya, alhamdulillah gitu, bangun gitu ya, langsung ingat Lentera Pagi. Itu juga jarang-jarang kita juga mensyukuri bahwa alhamdulillah kita itu bisa bangun pagi tepat waktu, terus kemudian bisa silaturahmi dengan teman-teman di LP ini. Entah gimana memang, atau kodratnya manusia juga memang seperti itu ya. Jadi apa yang kita memang biasanya kita dapatkan tiap hari itu jadi lupa bahwa kita akan lupa untuk lebih mensyukuri. Jadi
kayak seperti naik mobil gitu Mas Eka. Iya, kalau di waktu yang kita baru jalan itu hati-hati banget gitu kan. Karena masih pelan juga gitu. Bisa kita melihat sekitar kita tuh dengan jelas gitu. Tapi ketika kita udah jalan 80 mile per hour atau 70 mile per hour gitu, sesuai dengan speed limitnya gitu. Langsung aja kita pencet terus gitu. Terus pikirannya bukannya ke jalan lagi gitu, tapi kemana-mana gitu. Mungkin itu juga yang membuat kita juga dalam bersyukur karena sudah semuanya serba cepat ini gitu. Jadi syukurnya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah aja, tapi belum sampai kepada bagaimana kita mendalami sebenarnya arti alhamdulillah itu apa saja sebenarnya yang tadi Mas Jaka sampaikan, bahwa kita tuh sebagai manusia harus bisa bermanfaat buat sekitar ya. Dan buat orang lain aja, buat tumbuhan, buat hewan dan yang lain-lain. Malah yang sekarang kita lihat di dunia perpolitikan dan juga ormas Indonesia gitu, mengenai tambang gitu. Ini yang jadi teringat bahwa kita di awal Al-Baqarah kan, bahwa banyak orang yang sepertinya itu berusaha melakukan perbaikan di muka bumi ini, tapi sebenarnya merusak gitu. Dan rusaknya itu bukan cuma rusak biasa, tapi rusak yang long term rusaknya gitu. Susah untuk bisa kembali seperti semula gitu. Nah ini kita yang tadi dibilang Mas Agus sudah terbiasa dengan doa 1000 dinar ini. Kok bisa seperti sekarang ini tuh kira-kira mungkin pemantik apinya tuh apa gitu. Jadi kita kurang bersyukur, kurang bisa menghargai apa yang ada di sekitar kita, ciptaan Allah yang sudah dengan sempurna dibuat, tapi banyak dirusak gitu. Dan kerusakannya nggak tanggung-tanggung, kerusakan yang masif gitu. Mungkin silakan Mas Eka kalau ada pandangan atau Jadi masukan. kalau saya melihat sih satu kata aja Mas Joko, hubbud dunia. Itu mereka cinta banget terhadap dunia sehingga apa yang mereka lakukan hanya melihat apa yang mereka bisa dapatkan di dunia ini. Ya ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya harta. Sehingga apapun akibatnya selama harta itu mereka dapatkan, mereka nggak peduli. Artinya ya tidak bersyukur juga. Tapi ada hal lain yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kebiasaan ngomong ibu-ibu walaupun nggak ada ibu-ibu. Jadi bapak-bapak sekalian, sebenarnya kita seperti yang kita lakukan sekarang ini, Lentera Pagi bahkan sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun barangkali ya. Ada yang ingat ya, Lentera Pagi ini tahun berapa kita lakukan pertama kali ya dengan Ustaz Samsi dulu. Sudah 2005. 2005, sudah hampir 20 tahun. Iya, 20 tahun. Iya kan? Kemudian belum lagi YouTube yang kita dengar lah, masalah ceramah ini, ceramah sana. Sebenarnya yang barangkali tidak kita sadari, yang ingin kita lakukan, sebenarnya kita ingin mendapatkan pengetahuan sehingga kita bisa amalkan ya. Dalam artian kita ingin dalam istilah kerennya barangkali mendarah dagingkan pengetahuan keislaman yang kita bisa dapatkan sehingga itu tercermin dalam perilaku kita, atau dalam bahasa lainnya adalah bagaimana kita
mempersonifikasikan ajaran-ajaran Islam dalam diri kita. Sebenarnya ini yang ingin kita dapatkan, tapi entah kenapa, walaupun sudah maaf ketika saya mengatakan berpuluh tahun, saya tidak bermaksud menyinggung bapak-bapak di sini, karena saya pun juga mungkin sudah lebih dari 20 tahun mendengar ceramah kiri kanan, toh tetap seperti ini. Tapi seandainya kita bisa fokus dalam melihat keadaan dalam melakukan sesuatu, jadi kita bukan hanya melakukan sesuatu berdasarkan motorik, melakukan sesuatu secara otomatis, tapi kita melihat dampaknya, melihat tujuan kita, insya Allah barangkali kita bisa akan lebih cepat mendekati apa yang kita inginkan. Dalam hal misalkan masalah ikut halaqah, lebih cepat kita mendapatkan dan bisa mempersonifikasikan ajaran itu dalam diri kita, atau dalam hal lain, dalam hal mencari uang, kita bisa fokus melihat permasalahan dengan lebih luas. Barangkali kita bisa membatasi diri kita, bagaimana kita mendapatkan uang, seperti yang Mas Joko contohkan tadi, dalam mendapatkan uang, pertama dengan cara yang benar, kedua akibat dari pekerjaan kita mendapatkan uang tersebut tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Silakan bapak-bapak lain menambahkan. Ya, silakan kalau ada tadi yang silakan Mas Kris. Bukan menambahkan, saya nanya, Mas. Oh ya, tanya silakan. Ini tentang aplikasi ya. Sekarang coba contoh Abu Bakar itu. Kalau sekarang coba Abu Bakar itu menantu kita gitu. Ini perumpamaan aja, menantu kita. Jadi dia menikah dengan anak perempuan kita. Terus dia begitu gitu loh. Saya serahkan semuanya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita ke Abu Bakar gimana? Ya mungkin ini ekstrim ya. Tapi saya ngelihat dalam aplikasinya itu ternyata ini ya variasi. Banyak orang menafsirkan ini juga variasi. Dan saya mungkin termasuk yang paling rendah itu takwanya dalam soal itu ya. Karena mungkin background saya itu susah waktu kecil itu, jadi ngempet gitu ya. Ini nggak bisa, ini nggak dapet, ini nggak punya. Jadi rasanya itu, aduh, ya mungkin waktu kecil belum mikir sih ya, tapi ketika agak besar baru mulai, waduh, mau ini nggak bisa, mau ini nggak bisa, semuanya pokoknya ngirit terus gitu kan. Jadi mungkin itu mempengaruhi juga pola pikir saya dalam hal memandang rezeki ya. Terus terang saya belum bisa ini yang, apalagi saya seperti Abu Bakar ya. Jadi masih hitungan. Jadi kalau saya nggak bisa, itu belum bisa. Jadi kalau misalnya, waduh, anak saya mau kuliah itu kan, kalau saya nggak punya tabungan yang cukup, saya hitung-hitungan cukup nggak ini kan, ya saya larang, kamu nggak bisa kuliah kan, ini nggak ini kan, meskipun kuliahnya taruhlah untuk kuliah yang bagus ya, ini yang bisa inilah bermanfaat gitu, tapi kalau nggak punya ya nggak ini, atau yang lain lah. Jadi intinya yang pertama, kalau saya berkaca sama saya sendiri, masih cenderung itunya masih hitungannya itu masih kuat. Jadi belum bisa yang, wah inilah pokoknya Allah akan menanggung gitu ya. Nah di sisi yang lain, saya ada teman, ini real ini adalah story ya. Ada teman, dia merasa sudah melakukan
banyak yang diperintahkan oleh Allah, gitu ya. Nah, juga dalam soal rezeki. Misalnya dia berhenti bekerja di satu tempat karena inilah, maksudnya ini demi inilah, maksudnya tempatnya, karena tempat dia kerja itu dia nggak yakin itu halal gitu ya rezekinya. Terus, tapi setelah itu dia mencoba cari kerja yang lain, nggak dapat gitu kan. Terus dia mulai menyalahkan gitu. Saya udah melaksanakan ini, kok Allah nggak ngasih rezeki saya ininya. Mulai itu salah satu contohnya. Tapi intinya begini, saya ngelihat, saya susah ya ini. Tapi saya masih belum bisa menerima orang yang apa namanya, itu kan sepertinya nggak tanggung jawab gitu lah. Kayak Abu Bakar itu. Wah, masa begitu kan? Oh, saya pernah punya gini, teman juga ini. Apa namanya? Dia anggota apa tuh yang suka tinggal di masjid itu? Hurus Jamaah jauhlah. tablik, jamaah tablik. Tablik itu kan, cuma tablik. Jadi dia punya kerja, punya usaha, terus dia pergi kemana gitu kan, sekian bulan gitu kan. Saya, kamu gimana ininya kan terbengkalai segala macam. Kalau masih 2 minggu masih oke lah, masih bisa di ini kan, usaha kamu masih bisa mungkin ditackle orang lain dulu atau ini segala macam. Dia jawab saya gini, kalau cuma 2 minggu itu kita nggak bisa ngelihat ininya Allah, apa campur tangan Allah dalam urusan rezeki kita, karena kita bisa, itu semuanya masih dalam kontrol kita, gampang kita kontrol kan, 2 minggu sementara gitu. Tapi kalau kita udah 3 bulan misalnya, itu kan kita benar-benar sudah, kita nggak, banyak di luar kontrol itu yang bisa itu, yang ya, usaha kita itu, dan itu kita pasarkan kepada Allah gitu kan. Dia lakukan itu, walau alam sekarang gimana dia ininya. Tapi saya itu waktu dia cerita itu, I cannot accept it. Gimana sih? Kan seperti apa? Kayak kayak ngandelke gitu loh, bahasa Jawanya itu apa? Mengandalkan, wah pasti Allah udah kan ini, pasti Allah udah gini kan, pasti Allah udah menanggung gitu kan. Eh jadi ini menurut saya jadi nggak apa? Jadi lebih apa? Ada kesan bisa apa namanya? Nggak nggak hati-hati gitu loh. Ada kesan nggak hati-hati ya, ceroboh. Oh, yang penting Allah udah bisa. I cannot accept it. Saya masih belum bisa menerima itu. Jadi mungkin ada juga orang-orang yang begitu, yang menurut saya kesannya itu ceroboh gitu loh. Jadi terus, udah sama Allah aja gitu loh. Jadi kayak menggampangkan. Itu walau alam ya, mungkin kita nggak bisa judge apakah itu is the right thing or not. I don't know. Tapi kalau saya berkaca kepada saya pribadi, saya belum sampai ke level itu tuh belum. Gitu Ya. Mas. Oh. Ya. Ini Memang kayaknya ya. itu Ustaz Agus atau Ustaz Bahri deh yang lebih berkompeten menjawab. Silahkan. Saya Ya, bagian ngegongin aja. aku moderator tuh memang boleh ngasih tambahan. Silahkan. Ya, aku jadi ingat nih ya. Jadi tidak percaya 100% itu juga boleh. Jadi percaya cuma 50% itu juga boleh gitu. Ini ceritanya tentang peliharaannya, kalau nggak salah, Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu punya peliharaan binatang banyak, salah satunya semut kecil gitu. Nah, semut ini tanya, kamu, ini aku mau pergi nih, berapa lama? Misalnya 1 bulan atau 4 bulan ya, 4 bulan, 4 bulan. Kemudian makananmu kesukaannya apa? Misalnya kacang mente. Kamu perlu berapa? Aku mau pergi 4 bulan itu. Perlu satu butir, 1 biji. Gitu. Karena kecil sekali apa gitu semutnya. 1 biji cukup gitu. Iya pas biasanya segitu.
Kemudian benar cuma dikasih kacang mete 1, ditaruh dalam kotak tempatnya apa dia hidup situ, kemudian ditutup. Setelah 4 bulan atau berapa lama janjinya dia pergi, balik lagi dibuka, ternyata cuma dimakan separuh. Ditanya, loh kok masih separuh? Iya, biasanya kalau saya makan tuh selalu kenyang gitu, sampai kenyang. Tapi karena ini apa itu rezekinya dari kamu ini, aku jadi cuma percaya 50%. Jadi setiap kali makan aku cuma makan separuh gitu, separuh kenyang maksudnya. Tapi kalau waktu aku belum jadi peliharaanmu, itu kan rezekinya dari Allah. Aku percaya 100%. Jadi kalau makan selalu kenyang. Dan aku selalu diberi Allah rezeki selalu makan kenyang. Jadi 50% itu nggak apa-apa. Karena apa ya, istilahnya ya sebagian dari yang kita harus usahakan seperti tadi, ya bekerja. Yaitu 50% kerja lebih lah. Nggak apa-apa. Sisanya kita percayakan kekurangannya dari Allah. Gitu. Tapi mungkin dari saya ya seperti itu 50%. Kadang-kadang itu sudah bagus sekali kalau kita percaya rezeki kita itu 5% dari usaha kita, 50% lagi dari sisa-sisanya yang kita nggak ketahui rezekinya dari mana, entah datangnya gitu. Tapi itu dari saya ya, jadi nggak apa-apa. 50% udah bagus. Mungkin Ustadz Bahri silahkan kalau masih hadir, berkenan monggo menambahkan. Oh, berhubung Mas Agung ada ini bersama kita, maka moderator saya saya estafetkan pada Mas Agung ini. Nggak usah Mas Agus, monggo langsung lanjut aja. Saya bergabung, mohon maaf aja nih karena baru bisa bergabung. Lanjut. Assalamualaikum. Ya, Mas Gusti. Tadi pertanyaan Mas Kris itu kan kelihatannya tidak bisa menerima karena itu menyangkut harta untuk anak istri gitu loh. Sisanya bagaimana? Kalau saya baca di Google tadi bahwa untuk mewakafkan itu memang cukup 1/3 dari harta kita. Sehingga anak istri masih kebagian lah. Insya Allah. Kira-kira gitu Mas Kris ya ketakutannya. Oh, tidur dia. Ya, Ini setuju. ada Ustadz Nur juga ini. Makanya nggak boleh 100% kan. Iya, kalau menyangkut berhubungan dengan anak istri berarti warisan memang maksimal 1/3. Ada hadisnya itu. Ya, mungkin Mas Nur ingin menambahkan, silakan. Silakan. Sambil nunggu komentar Bapak yang lain. Jadi masalah yang tadi baru disentuh oleh Pak Bowo dan Mas Kris. Jadi ada dan Rasulullah SAW sering melakukan hal ini ya. Dalam kondisi yang sama atau masalah yang sama tapi dialami oleh dua orang yang berbeda, maka jawaban Rasulullah SAW berbeda karena beliau tahu betul karakter orang yang bertanya. Dan ketika saya katakan ini, saya tidak menjudge karakter Mas Kris atau Pak Bowo. Ini cuma sekedar sharing apa yang pernah saya baca. Jadi tadi ketika yang awal tadi saya katakan ketika siapa namanya Abu Bakar mengatakan di depan Rasulullah bahwa dia akan mensedekahkan seluruh hartanya, dan ketika ditanya nanti istri anak mau makan apa, Abu Bakar mengatakan mereka punya Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW cuma tersenyum, artinya beliau menerima. Tapi ketika sahabat lain, siapa namanya saya lupa ya, beliau ini kalau tidak salah bekas gubernur Mesir yang sudah pensiun kalau nggak salah, saya lupa namanya. Ketika dia sakit keras,
sehingga dia mau berpikiran, oh saya sudah sebentar lagi mati, saya mau menginfakkan seluruh harta saya. Kemudian beliau meminta agar Rasulullah SAW bisa menengok dia. Dan ketika Rasulullah SAW itu datang dan menengok, kemudian setelah mendoakan beliau, dia mengatakan maksudnya akan mensedekahkan seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah menanyakan hal yang sama seperti ditanyakan kepada Abu Bakar, anak istrimu makan apa? Jangan kamu sedekahkan, ini saya parafrasi, jangan kamu sedekahkan seluruh hartamu. Kemudian beliau yang ex-gubernur Mesir ini, sahabat Rasulullah mengatakan, kalau begitu setengah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, itu pun masih terlalu banyak. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu sepertiga Rasulullah. Kemudian Rasul tersenyum yang mengatakan, ya itu pun sudah cukup. Jadi dan Rasulullah menjawab demikian karena Rasulullah tahu betul bagaimana karakter orang yang bertanya dan bagaimana mereka mendidik keluarga mereka. Sehingga ketika Abu Bakar mengatakan semuanya, Rasulullah langsung menerima, dan yang satunya mengatakan semuanya, Rasulullah mengatakan tidak sampai berkurang dari sepertiga. Jadi itu semua tergantung daripada bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan kita. Misalkan ini hal yang sama pernah saya alami ya ketika saya masih di Indonesia. Barangkali saya sudah pernah bercerita. Saya waktu itu tinggal saya sampai lupa saking lamanya di sini, sampai lupa dulu tinggal di mana di Indonesia. Di Bintaro. Itu ada penjual cendol yang karena cendolnya enak sekali, laku keras, dia mulai jualan jam 7, itu jam 12 cendolnya sudah habis, terus pulang ke rumah dia, terus nggak ngapain lagi. Dalam hati saya bilang, orang ini kok malas banget sih? Dia sudah tahu jual cendolnya laku, jam 12 sudah habis, pulang dia tidur. Yang mau tambah tuh cendolnya, jualan sampai jam 1, jam 2. Kan tambah banyak keuntungannya. Tapi kemudian setelah saya pikir-pikir, ya ini semua tergantung daripada bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan kita kan ya. Karena kalau memang cuma harta yang kita cari, ya tidak ada habisnya. Oleh sebab itu para ulama sering mengatakan bahwa sering mengingatkan kepada kita, yang karena terlalu seringnya diingatkan sehingga kadang-kadang kita mengambil kesimpulan bahwa menjadi muslim itu tidak boleh kaya gitu loh. Kan kita sering diingatkan, hati-hati, jangan cinta dunia, hati-hati dengan mencari harta dan lain sebagainya. Karena mereka tahu betul kecenderungan manusia itu tidak pernah puas. Jadi sebenarnya tergantung daripada bagaimana kita mendefinisikan keperluan kita. Ini sama seperti yang pergulatan pemikiran yang pernah saya alami ketika saya di SMA itu sempat diskusi dengan non-muslim ya, ketika bulan puasa. Waktu itu kita masih bulan puasa libur, tapi kemudian tahun selanjutnya bulan puasa nggak diliburkan. Kemudian teman saya yang muslim mengatakan bahwa ini orang Islam ini nggak benar ini, masa puasa sebulan penuh nggak makan nggak minum. Kan pasti dia melihatnya dari sudut pandang dunia, dan pasti produksi kita menurun. Kalau kita kerja sebagai karyawan, produksi menurun karena kita lemes. Kita sebagai pelajar, kita nggak bisa belajar, kita lemes. Ketika itu saya, bener juga ini. Orang puasa kan pasti nggak bisa sekuat orang nggak puasa. Tapi kemudian selesai pikir-pikir, loh,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan waktu kita 11 bulan untuk mencari harta semaksimal mungkin. Masa 1 bulan dari 11 bulan itu kita slow down sedikit, kemudian memfokuskan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa nggak bisa? Itu pertama. Dan kedua, apakah benar definisi sukses dari Muslim itu bahwa kita harus apa ya? Harus kaya seperti orang-orang di sini, kita harus punya senjata nuklir, kita harus dan lain-lain sebagainya seperti orang sini. Apakah tidak ada definisi sukses lain yang lebih fit untuk orang Muslim? Dan ternyata ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menghindarkan dirinya dari siksaan api neraka. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari siksaan api neraka? Ya kita definisikan sendiri. Dan tentunya bapak-bapak sekalian di sini sudah tahu betul bagaimana caranya agar kita bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Ya, silakan ya, yang lain, Mas Agus, Mas Nur, Mas Agung. Ini sudah memunculkan dirinya, berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Enggak ada Mas Eka, saya cuman setor muka aja untuk absen. Saya merasa ini, mohon maaf, nggak terlambatnya parah. Ada halangan, mohon maaf. Ya, berhubung Mas Agung ada di sini, kita gojlok aja ini. Jadi begini ya, ini ya saya ini misalnya ya mau bangun masjid gitu ya, bangun masjid. Kemudian di antara antum itu semuanya excited mau nyumbang. Kemudian Mas Agung datang. Mas Agung mau nyumbang berapa? Oh, semua uang bank saya tutup, semuanya saya kasihkan antum buat keperluan beli masjid gitu. Saya terima. Tapi kalau mungkin yang nggak hadir di sini siapa ya? Ya beliau lah. Aku lihat udah mau mati, anaknya banyak, belum ada yang sukses, istrinya juga kerjanya part time di mana, ada di buruh di mana, nggak cukup. Saya mau sedekahkan semua, ya saya tolak. Sepertiga aja waktu lepas sudah banyak. Mungkin begitu ya. Jadi ada harus wise juga gitu. Jadi kalau Mas Agung ya nanti baru nyangkul sebentar dapat emas 20 batang ya udah balik modal. Ya udah kaya lagi gitu. Mungkin kepercayaan Rasulullah terhadap para sahabatnya mungkin begitu juga. Abu Bakar masih sehat, beliau tangan dingin, wah, baru ke pasar aja keuntungannya udah berlipat-lipat gitu. Beliau seorang tajir ya, bisnismen yang sukses. Mau nyerahkan semuanya gampang, nanti cari lagi tawakal pada Allah, beres lah. Mungkin begitu ya. Silakan Mas Nur tadi sudah mau bicara. Jadi Mas Nur, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus dan Mas Kris. Ini Mas Kris yang ini ya, Mas Kris Houston ya, bukan Mas Kris yang Morgantown. Oh maaf, tadi saya ngomong Mas Joko cuma satu-satunya anggota Lentera Pagi yang pernah ke Houston. Mas Nur juga udah pernah. Ya. Jadi saya diabaikan nih. Bukan, karena yang ngasih Taskiro tadi kan Mas Kris Tanto, bukan Mas Kristianti. Ya, ini terima kasih sekali, ini udah lama nggak ketemu, nggak ngobrol-ngobrol. Tadi ya sebenarnya apa yang tadi Mas Kris Tanto sampaikan tadi memang ini. Jadi Rasulullah SAW itu kan ini, ya respon terhadap sahabat itu tergantung istilahnya strength quality dari setiap sahabatnya. Makanya ada juga cerita mungkin ini agak melenceng sedikit ya, Nah, salah satu sahabat yang masuk Islam tuh telat banget itu. Jadi telat banget. Jadi yaitu Amr bin As. Ya, Amr bin As.
suatu saat Rasulullah SAW itu ini manggil dia, terus kemudian suruh pakai baju perangnya, terus kemudian Rasulullah SAW melihat dari atas ke bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu ya. Naik. Terus kemudian dia itu baru mungkin berapa bulan ya masuk Islam, tapi kemudian dia diberikan kepercayaan untuk memimpin ekspedisi gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata ini ekspedisinya itu sukses gitu ya. Dan membawa barang pampasan perang atau ghanimah itu cukup besar. Sampai kemudian Amr bin As itu merasa bahwa Rasulullah SAW itu individu yang ya dia itu merasa ini orang yang paling disayangi oleh Rasulullah begitu loh. Jadi bahkan kemudian suatu kali dia bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai gitu ya. Rasulullah SAW kemudian menjawab, Aisyah. Amr bin As ya tentu saja kan merasa malu kan. Maksud saya rojul, laki-laki gitu. Abuha ya. Masih juga Rasulullah SAW instead menjawab Abu Bakar, tapi merefer pada Aisyah, jadi Abuha, jadi bapaknya Aisyah. Siapa lagi? Sampai berkali-kali ternyata nggak satu pun nama dia dicatut begitu. Nah, maksud saya begini, kenapa Rasulullah dalam berinteraksi dengan para sahabatnya itu merasa sahabat itu ada setiap sahabat itu, setiap individu adalah spesial gitu loh. Nah, saat ini berkaitan dengan cerita itu tadi bahwa kisah yang Abu Bakar waktu itu kalau nggak salah ekspedisi perang Tabuk ya, yang Abu Bakar mendonate seluruh hartanya, terus kemudian dan sebenarnya itu bukan kali pertama sebenarnya Abu Bakar mendonate seluruh hartanya itu. Waktu hijrah pun itu yang menemani kan juga Abu Bakar itu ya. Jadi semua koinnya itu dibawa gitu. Sedangkan kan dia masih meninggalkan anak istrinya ya. Anak istrinya kan masih ada di Makkah waktu itu. Bahkan kemudian bapaknya Abu Bakar yaitu Abu Quhafah itu kemudian mengkritisi Asma. Asma itu kakak perempuannya Aisyah ya, yang juga dia dikenal dengan Dadunikot ya. Jadi the one who has two belt ya. Ya, jadi karena dia robek itu ininya tali untuk ngikat bajunya itu dari dua, yang satu untuk ngikat bekal untuk Abu Bakar, yang satunya untuk dia pakai ini ikatan untuk ngikat bajunya. Nah, Asma itu juga nggak kalah pintar itu waktu dikritisi oleh kakeknya Abu Quhafah itu. Lihat tuh, bapak lu tuh pergi nggak ninggalin apa-apa gitu. Enggak kok, kayak ini ada nih, lihat nih. Dia kemudian kayak ada kantong, kemudian dia isi itu kerikil gitu, terus kemudian dikocek-kocek, jadi kayak kelihatan ada oh ya udah ternyata. Tapi sebenarnya juga Abu Bakar itu nggak meninggalkan apapun speser pun gitu. Nah, kemudian yang tadi itu salah satu sahabat ya, kalau nggak salah ini ya siapa namanya itu ini ya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad Abu Waqqas ya. Nah, Abu Bakar itu outlier gitu loh. Abu Bakar itu outlier. Jadi dan kalau setiap para rasul itu pasti ada yang namanya ini disciple istilahnya close confidant gitu loh. Ya, close friend gitu ya. Setiap para nabi itu selalu ada gitu ya. Nah, Abu Bakar itu ini ya istilahnya ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat yang paling ini ya, paling mungkin ya
sudah tentu karena Rasulullah ada punya misi seperti itu, perlu seorang sahabat yang memang kualitasnya seperti itu. Nah, terus terang itu mungkin ini ya, apa istilahnya, kalau kita meniru Abu Bakar itu ya, itu levelnya udah tataran mungkin istilahnya it's hard to achieve gitu loh. Nah, mungkin kalau bagi kita seperti tadi Mas Kris sampaikan bahwa memang realitasnya tiap kita itu keimanan kita kan berbeda-beda, takaran kita berbeda-beda, pribadi kita berbeda-beda, tapi kemudian ada istilahnya baseline gitu loh, ada baseline. Ya. Jadi seperti tadi Mas Kristanto menyatakan bahwa nggak bisa kemudian setiap kita itu di being judged, dengan istilahnya dengan the same measuring stick gitu loh. Makanya yang namanya itulah yang namanya uniknya ini the wisdom atau justice Allah Subhanahu wa taala itu, yang dijudge itu bukan karena hasil akhir. Kalau kita di kuliah kan begitu kan ya, terserah mau kamu banting tulang belajar siang malam, tapi kalau ujian dapat C ya C aja gitu. Jadi yang diuji itu hasil akhir, tapi yang Allah itu kan enggak, ya Allah melihatnya itu adalah how much effort gitu loh. Nah, untuk mereconcile seperti tadi ceritanya Mas Agus ya, bahwa kalau rezeki itu harus dengan kerja keras, dan kemudian yang satu pihak rezeki itu ya memang Allah ya. How to reconcile that? Dua-duanya itu bukan istilahnya bukan contradiction gitu sebenarnya. Dua-duanya itu bukan contradiction. Kalau kita lihat juga kembali ke kisah-kisah para nabi, bahkan Maryam waktu dia mau melahirkan pun, ya. Allah tidak dengan tiba-tiba kemudian memberikan rezeki kepadanya gitu. Apa yang dilakukan? Dia perintahkan Maryam itu untuk kemudian extend her hand to shake date tree. Nah, bagi yang belum pernah naik haji atau umroh ya, atau belum pernah melihat pohon kurma, nah Mas Agus sudah pernah ini kemarin, ada gede ya Mas Agus ya pohon kurma itu ya, bisa nggak digoyang-goyang gitu ya? Nggak bisa itu. Pohon kurma itu nggak bisa digoyang-goyang, karena kayak pohon kelapa lebih gede lagi kadang-kadang pohonnya. Jadi nggak bisa digoyang. Tapi kenapa juga Allah memerintahkan Maryam untuk extend her hand to shake the date tree? Yaitu sebenarnya ada semacam istilahnya simbolik bahwa we have to do our part, gitu. We have to do our job, gitu. Sama seperti waktu Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk strike his staff to the sea. Nah, kemudian dibukakanlah itu Red Sea itu terbuka. Tapi di saat yang lain juga waktu Maryam itu di istilahnya di chambernya. Kemudian waktu itu kan yang merawat dia itu ini kan Nabi siapa? Zakaria. Nabi Zakaria. Itu heran, kok kenapa ada makanan begitu loh. Ada makanan yang ada, sedangkan nggak ada satupun orang yang masuk ke ini. Apa Maryam bilang? Ya itu dari Allah. Gitu. Jadi tidak ada satupun yang mustahil, ya itu tadi. Jadi tidak ada satupun yang mustahil. Di satu tertentu memang harus ada effort di kita. Ya. Di saat yang lain juga Allah akan memberikan sesuai dengan ini. Whatever he wishes, whatever he will, gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya di situ kemudian dikotomi antara harus berusaha atau dengan duduk termenung. Tapi itu tadi sebenarnya bottom line adalah wisdomnya adalah we have to do our part, gitu. Mungkin kalau ada temannya Mas Kris tadi yang suka ini daulah itu ya, daulah yang pergi ini, ya mungkin level dia memang berbeda dengan level kita mungkin ya. Ya, mungkin kita nggak bisa terima, ya nggak apa-apa gitu loh. It's okay gitu loh. Karena masing-masing itu takarannya adalah berbeda-beda. Gitu. Mungkin itu. Terus kemudian mengutip tadi Mas Eka Kristanto ya. Ya tadi
sudah lebih dari 20 tahun kok udah dengerin ceramah ya gini-gini. Ya itu masih untung. Kalau lihat ininya apa ilmunya Gus Baha ya, Gus Baha itu. Ya itu masih untung. Kebayang kalau nggak mendengarkan ceramah. Mungkin 20 tahun itu kita udah ini mungkin rusak parah gitu. Jadi ini masih untung. Lihatnya dari ini aja, dari sisi yang mungkin sedikit berbeda ya, bahwa ya alhamdulillah gitu loh. Udah dengerin ceramah 20 tahun pun ya begini saja. Ternyata ya karena begini itu karena dengerin ceramah itu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi mungkin itu saja ya. Mungkin nggak nambahin apa-apa. Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Nur sudah ketabrak mobil, untung nggak mati ya, walaupun luka parah gitu ya. Ya, benar sekali ya. Mungkin ada tambahan? Silakan. Yang belum bertanya atau masih ada sedikit waktu sampai jam 9.30 ya cut off-nya. Silakan. Kayaknya sudah jelas semua ini ya. Kalau tidak ada lagi ya mungkin sebenarnya kita hadir ini terus dapat materi tentang rezeki itu rezeki juga gitu. Jadi kita semakin sadar bahwa rezeki itu ternyata bukan hanya dinilai dengan uang atau sesuatu yang bisa dipegang. Nah, ada yang lebih dibalik itu ya. Ada kita dapat keamanan, rasa aman, hidup rukun, rukun, senang, aman, tentram, sejahtera, dengan anak istri rukun, senang, tetangga aman, senang, di negara yang aman juga senang. Itu perlu kita syukuri ya. Kemudian tadi ya rezeki itu memang kalau kita betul-betul beriman, bertakwa, kemudian mau tawakal, mau bersyukur, itu akan datang juga. Baik kita usahakan maupun tidak diusahakan. Dan dua-duanya itu bisa terjadi. Seperti tadi ceritanya Imam Syafi'i dengan gurunya. Imam Syafi'i bilang, harus diusahakan gitu. Sampai dia ke kebun, kerja, dapat hasil kebun. Ternyata gurunya, ya benar, memang betul. Dan itu rezekimu gitu. Nah rezekiku, aku dari tadi nggak kerja apa-apa tuh, dari pagi sampai siang nggak, cuma di rumah aja, terus sore-sore dapat hasil dari kebun yang kamu kasih, ya itu juga rezekiku. Gitu. Nyata rezeki itu tidak disangka-sangka, ada juga yang tidak disangka-sangka. Nah intinya, kebetulan nih maksa ini terusnya be amazing. Waduh, be amazing. Nyata tadi pada satu nyata untuk be amazing itu gampang. Harus beriman, beramal soleh. Kalau orang beriman itu seluruh hidupnya amazing ya. Kalau dapat rezeki banyak, bersyukur, dan itu dapat pahala ya, baik baginya. Kalau kedatangan kesusahan, kesulitan, sabar. Jadi bagus juga karena dapat pahala. Gitu. Dan itu salah satu jalan kita ya, mendapat ridha Allah. Mungkin kalau nggak ada lagi, kita tutup ya doa. Nah, doa ini biasanya akan makbul bagi yang barusan naik haji ya. Masih fresh. Monggo, Ustaz Agus Sofyan, doanya penutup. Oke, sebelum doa, jadi saya ingat cerita masalah bersyukur dan bersabar itu ya. Jadi ada seorang suami jelek, wah, suaminya jelek, dapat istri cantik, wah, ternyata dua-duanya masuk surga. Kenapa?
Karena sang suami itu selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan istri yang cantik. Jadi dapat pahala, masuk surga. Sedangkan istri juga selalu bersabar dengan suami yang jelek. Ternyata juga dapat pahala dan masuk surga. Nah, itu sebagai ilustrasi aja bagaimana bersyukur dan bersabar itu akan membawa kita ke surga. Jadi kalau dua-duanya terjadi pada kita, maka ya bersyukur dan bersabarlah. Mudah-mudahan kita mendapatkan dua pahala. Insya Allah. Amin. Amin. Kisah nyata, Pak ya. Kisah nyata. Oke. Insyaallah kita berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan ya kepada kita untuk selalu ya belajar ya, termasuk LP ini kan tiap minggu alhamdulillah selama 20 tahun ya, itu alhamdulillah itu prestasi yang sangat bagus ya, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ngaji ya cuma 1-2 jam, insya Allah ada banyak perubahan di diri kita. Walaupun kita tidak menjadi seorang mubaligh ya, seorang scholar ya dengan mengaji selama 20 tahun ini, tapi paling tidak ya alhamdulillah ya diri kita terjaga, terhindar dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ridho ya dengan apa yang kita lakukan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa liikhwatina wa akhawatina wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'ul qaribum mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqima salawatina wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.